Bicara soal berat badan, apakah yang ada di pikiran kalian? Aku ingin tahu. Apakah kalian pernah berpikir untuk menurunkan berat badan dengan cepat? Apakah kalian pernah berpikir bagaimana cara untuk menurunkan berat badan dengan cepat? Tonton sampai habis video kali ini supaya kalian benar-benar paham. Nah, pasti semua orang punya keinginan untuk terlihat bagus. Oleh karena itu, pasti banyak orang yang punya keinginan untuk menurunkan berat badannya dengan cepat. Sebenarnya, keinginan itu tidak salah. Tetapi, apakah menurunkan berat badan dengan cepat itu adalah hal yang benar-benar bisa dilakukan atau hanya sebuah mitos? Nah, mari kita mulai dengan faktanya dulu. Nah, teman-teman harus paham terlebih dahulu, berat badan kita yang biasanya kita timbang itu bukan hanya berat lemak doang. Berat badan yang biasanya kita timbang itu adalah berat seluruh badan kita, mulai dari berat organ tubuh, berat air, berat makanan di dalam perut, berat otot, berat tulang, barulah berat lemak. Belum lagi ketika kita memakai baju, memakai celana, memakai sepatu, mengocek HP di kantong celana, dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan antara berat lemak dan berat badan. Oke? Pasti banyak dari kalian yang pernah melihat postingan di internet, apapun itu, baik iklan ataupun testimonial. Orang-orang menurunkan berat badan, misalkan turun 5 kilo dalam seminggu, turun 15 kilo dalam 1 bulan, turun 20 kilo dalam 1 bulan. Nah, testi-testi tersebut biasanya dilakukan oleh all shop yang menjual pelangsing. Ya, nah, all shop yang memberikan testimonial seperti itu, teman-teman harus paham dulu tujuannya sebenarnya apa. Setiap toko yang melakukan iklan pasti bertujuan untuk menarik minat pelanggan agar produknya laris. Ya, itu yang pertama. Teman-teman harus sadar, setiap all shop atau toko apapun ketika melakukan iklan, pastinya mereka berharap banyak yang membeli produk mereka. Mereka nggak peduli apakah itu akan memberikan hasil atau tidak kepada kita. Mereka nggak peduli. Yang penting ketika kita sudah membeli, uangnya tidak bisa lagi dikembalikan. Nah, yang kedua, ketika meminum produk pelangsing tersebut, apakah beratnya beneran turun? Jawabannya adalah iya, beneran turun. Tetapi yang turun bukan lemak. Ya, kita sudah bahas tadi di awal, berat badan terdiri dari berat otot, berat tulang, berat air, berat makanan yang kita makan, berat sisa pencernaan yang belum dibuang, dan barulah berat lemak. Ya, nah, ketika teman-teman melihat testimonial produk pelangsing, ketika teman-teman mencoba produk pelangsing tersebut, ada dua kemungkinan. Yang pertama, produk pelangsing tersebut mengandung zat yang membuat kalian akan membuang cairan tubuh lebih banyak. Entah itu melalui keringat atau melalui buang air kecil. Yang kedua, produk pelangsing tersebut mengandung pencahar yang membuat kalian lebih sering BAB. Ya. Nah, ketika kalian lebih sering membuang air atau BAB, otomatis berat kalian akan turun dengan seketika. Itu adalah benar. Tetapi berat tersebut tidak akan berpengaruh besar. Kenapa?
Karena ketika kalian minum lagi, kalian makan lagi, nanti tubuh kalian melakukan pencernaan lagi, berat tersebut akan kembali lagi seperti semula. Ya, ketika cairan tubuh kalian kembali, berat kalian juga akan kembali lagi seperti semula. Nah, hal yang kedua, misalkan kalian melakukan diet karbo. Karbohidrat adalah suatu zat yang ketika kita masukkan ke dalam tubuh akan menciptakan zat yang namanya glikogen. Nah, glikogen ini akan mengikat air juga di dalam tubuh. Sehingga kalau kalian diet karbo, itu artinya glikogen tubuh kalian akan turun, sehingga cairan dalam tubuh kalian juga akan menurun, yang jadinya menyebabkan tubuh kalian turun berat badannya. Tetapi sekali lagi, yang turun adalah air doang, bukan lemak. Yang kedua, ketika kalian melakukan diet garam atau sodium, sodium adalah zat yang mengikat air juga. Ketika kalian melakukan diet sodium, yang nantinya sodium di tubuh kalian berkurang, cairan dalam tubuh kalian juga akan berkurang, sehingga hal yang terjadi adalah sama, berat air kalian turun, tetapi bukan lemak. Kembali lagi, bukan lemak. Nah, yang selanjutnya, ketika kalian melakukan diet ekstrim, kalian langsung banting setir, makan cuma sedikit, tidak makan nasi dan lain sebagainya. Di sanalah terjadi yang namanya kombinasi. Kalian ketika melakukan diet ekstrim, yang artinya kalori kalian akan drop secara ekstrim, secara banyak, yang akan menyusut di dalam tubuh kalian bukannya lemak, tetapi adalah otot kalian menyusut, cairan dalam tubuh kalian berkurang, berat makanan di tubuh kalian berkurang, pencernaan kalian juga tidak banyak sampah di dalamnya, sehingga berat tubuh kalian akan berkurang sangat banyak. Nah, kalian bisa sadar dari fakta-fakta ini bahwa yang turun itu adalah bukan lemak. Itulah mengapa beratnya bisa turun secepat itu. Jadi tujuan video kali ini adalah supaya kalian bisa membuka pikiran kalian secara realistis, ya. Nah, sebenarnya gimana sih? Apakah benar berat badan kita bisa turun secepat itu? Iya, memang benar, tetapi yang turun bukanlah berat lemak, tetapi cuma berat air dan berat makanan serta berat otot kalian, sehingga akan membuat tubuh kalian mungkin turun berat badannya, tetapi lemak di dalam tubuh kalian itu tetap ada. Jadi sehingga tubuh kalian menjadi tetap bergelambir, berat otot kalian berkurang, sehingga kalian akan menjadi lebih lemah, ya. Kalian bisa lihat efek sampingnya itu sangat-sangat jelek, tidak bagus. Tubuh kalian menjadi kecil, tetapi lemak di tubuh kalian tetap menumpuk, ya. Jadi kalian harus realistislah, membuka mata, jangan mudah terpengaruh. Berat yang harus kalian turunkan adalah berat lemak, ya, bukan berat air doang, bukan berat pencernaan, apalagi berat otot. Itu sangat-sangat tidak bagus, ya. Berat badan yang dianjurkan untuk kalian turunkan adalah 2-4 kilo sebulan. Itu adalah proses yang paling realistis. Yang kalian turunkan adalah berat lemak, ya. Jadi sekali lagi, hal-hal seperti itu hanya akan membuat kalian mempunyai mindset bahwa diet itu mustahil, diet itu nggak bagus, diet itu tidak menyenangkan, ya. Padahal diet itu tidak sulit dilakukan kalau kalian benar-benar paham. Oke guys, thank you so much for watching. Semoga video kali ini bisa menyadarkan kalian. Thank you so much for watching. See you next video. Goodbye.